tugas-tugas dari Satuan Kavaleri Berkuda ada banyak macamnya, seperti tugas pengamanan, tugas pengintaian, pengamanan ini pengamanan wilayah, pengamanan rute, pengamanan perbatasan, itu yang mengantar bendera pusaka ke istana itu dari detasemen Kavaleri Berkuda. Jadi kuda detasemen Kavaleri Berkuda ini dididik gitu. Nah, ini narasumber kali ini nih istimewa banget. Karena mungkin kalau kita bicara mengenai pernah nonton film Fury, itu menceritakan di mana kisahnya di prajurit itu rela mati bersama tanknya ketimbang menyelamatkan dirinya sendiri. Ada juga mungkin film War Horse di mana kuda yang setia kepada pemiliknya dan dalam menjalani misi pertempuran. Nah, jadi siapa nih kira-kira narasumber kali ini? Yaitu sudah ada di hadapan saya Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat. Selamat datang Maijen TNI Yanuar Adil. Terima kasih izin Bapak sudah menyempatkan berkenan hadir di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan tadi gimana Pak? Ya, tadi menuju ke mana? Ke Mabesat. Kebetulan mungkin ada gladi ya dalam rangka 17 Agustus. Jadi agak macet ya, tapi kita ngantri seperti biasa. Alhamdulillah tepat waktu nyampe. Alhamdulillah tepat waktu. Mungkin Komandan biar lebih enak, kalau boleh tahu Komandan ini aslinya dari mana sih Komandan? Aslinya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Tapi ibu saya dari Bengkulu, bapak saya dari Nusa Tenggara Barat, Bima. Saya lahir besar di Jakarta. Oh, lahir besar di Jakarta. Dua orang tua saya kebetulan guru dua-duanya. Oh, siap. Jadi ketemu di Jakarta. Ketemu di Jakarta. Jadi siap. saya ini anak guru lah, bisa dibilang. Anak guru tapi jadi tentara. Jadi tentara. Masya Allah. Karena di satu-satunya di lingkungan keluarga saya yang memilih jadi tentara saya. Oh, begitu. Ya, jadi kebetulan nomor 1, nomor 2, nomor 3 kuliah. Nomor 4 saya bilang sama bapak saya, Pak, saya ingin kuliah. Kebetulan saya hobi menggambar ya, jadi saya ingin jadi arsitek. Dia bilang, waduh, ini udah nggak ada biaya lagi nih. Kamu coba daftar apa kayak yang kira-kira pendidikannya tidak menggunakan biaya. Kebetulan ada teman saya mengajak, coba daftar TNI. Ya akhirnya saya ambil lah formulir TNI, saya daftar, kebetulan Akabri, saya daftar. Demikian. Oh, siap Bapak. Berarti nggak nyangka banget ya orang tuanya anaknya bisa sampai Maijen loh. Betul. Jadi orang tua saya itu saking tidak mengerti TNI, setiap saya ganti jabatan dia bertanya, jabatannya apa? Danki, apa itu Danki katanya? Siap. Mimpin apa? Nah, terus juga saya sudah jadi komandan batalion. Apa itu komandan batalion? Orang tua saya sampai sedemikian bertanya. Karena memang dari lingkungan keluarga saya itu tidak ada yang menjadi anggota TNI. Siap. Demikian. Dan sampai menjadi Dan Pusenkaf ini mungkin orang tua juga bertanya, itu Dan Pusenkaf kerjanya ngapain? Oh iya, maaf, orang tua saya sudah nggak ada. Mohon maaf Bapak. Jadi pada saat saya kuliah, pendidikan Sesko TNI, ibu saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Kemudian pada saat saya menjabat Wadan Pusenkaf, bapak saya sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Saya juga pengen pada saat itu sebelum Wadan, saya menjabat Danrem, saya bilang, kita bawa orang tua saya biar tahu gimana korem itu. Tapi kebetulan kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan. Siap. Akhirnya tidak ikut. Jadi pada saat saya jadi Wadan, beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. Siap Komandan. Mohon maaf sebelumnya Nggak Komandan. Tapi pasti orang tua sangat bangga dengan Komandan saat ini. Dan setiap saya pindah jabatan, selalu saya nyekar kepada orang tua saya dan saya sampaikan di kuburan orang tua saya. Bapak, Ibu, saya sudah menjabat ini sekarang. Sampai saya ceritakan, gitu. Karena beliau kan sering nanya gitu, nanya apa jabatannya sekarang. Terus sampai dengan terakhir saya diberikan kesempatan jadi jabatan keluarskep jadi Panglima, saya sampaikan, Bapak, Ibu, saya sudah jadi Panglima, gitu. Masya ceritanya. Allah. Makanya lancar terus karena Alhamdulillah. Bapak dari Dan Pusenkaf ini juga ngomong-ngomong kan jadi Pangdam 2 Sriwijaya ya Bapak. Amin, terima Kita kasih. semua di sini mengucapkan selamat. Amin, terima atas kasih. jabatan barunya, izin Bapak. Terima kasih. Siap. Cuma Bapak mohon izin ngomong-ngomong untuk kita lanjutkan masalah
tank dan berkuda ini, Oke. tadi kan film-filmnya itu berkaitan dengan tank dan kuda. Nah, ini diambil dua-duanya nih sama komandan tentang tank dan kuda. Cuma di sini kita lebih fokus mungkin untuk ke kudanya ya komandan. Kalau masyarakat ini kan mungkin kebanyakan taunya kavaleri ini identik dengan tank. Padahal kavaleri sendiri juga berfokus ada satuan berkudanya. Mungkin bisa dijelaskan sama komandan seperti apa? Iya, sebelum dijelaskan saya ada pantun satu ya. Oh boleh, silakan komandan. Pemirsa sekalian. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada pemirsa podcast Kartika sekalian. Wih, sweet. Wah, ada bakat pantun juga ini Bapak izin. Jadi kembali tadi pertanyaan tentang kavaleri berkuda. Jadi kavaleri berkuda ini merupakan satu detasemen, merupakan badan pelaksana di bawah pusat kesejahteraan kavaleri. Letaknya di Gunung Tangkuban Perahu, ya, di Kecamatan Parompong. Nah, itu ada arealnya sekitar 101 hektar tempat di sana. Ya, jadi tempatnya cukup dingin di daerah Parompong dan sejarahnya ya, pada saat setelah Perang Kemerdekaan Indonesia merdeka sekitar tahun 1949 kita mendapatkan kuda-kuda rampasan dari Kenil Belanda. Nah, itu sebanyak 20 ekor. Nah, kemudian pada saat itu kita simpan, kita bagaimana mengetahui cara penggunaannya ya. Dari beberapa orang personil. Nah, kemudian berdirilah Korps Kavaleri pada tahun 1953. Komandan Pusat Kesejahteraan yang pertama, KGPH Surjo Suwarso itu menyarankan kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk didirikan satu detasemen kavaleri berkuda. Akhirnya pada saat itulah dikeluarkan skep. Disitulah pertama kali ya berdirinya satuan kavaleri berkuda. Jadi ditetapkan pada tanggal kalau nggak salah 23 Mei tahun 1953. Jadi hampir sekitar sudah 70 tahun lah berdirinya detasemen kavaleri berkuda. Seiring sejalan kavaleri berkuda ini juga sudah berganti nama dari resimen kavaleri berkuda, pasukan induk kavaleri berkuda, sekolah kavaleri berkuda, sampai terakhir detasemen kavaleri berkuda. Dan insya Allah kalau pemirsa sekalian sering menyaksikan 17 Agustus perayaan Hari Kemerdekaan itu yang mengantar bendera pusaka ke istana itu dari detasemen kavaleri berkuda. Wih, membanggakan. Iya. Biasanya itu kalau untuk pengiringan bendera di istana itu ada berapa yang disiapkan pasukan berkudanya, Bapak? Kita siapkan sekitar 40 ya. 40 kavaleri berkuda. Dan kuda yang kita didik ini memang sudah kita latih ya. Sudah kita latih. Macam latihannya ada remonte dasar, ada remonte lanjutan. Nah, remonte dasar ini yaitu pengenalan. Jadi namanya pengenalan kuda ini dikenalkan kepada bagaimana peralatan berkudanya, terus bagaimana kalau dia ditunggangi, bagaimana air, ya kan? Air dia dikenalkan dengan air, dengan api. Itu namanya remonte dasar pengenalan. Sehingga kuda kita kalau ada ledakan, dia tidak gelisah dan tidak lari, tidak kaget lah. Nah, setelah pendidikan remonte dasar, lanjut remonte lanjutan. Nah, remonte lanjutan ini baru dia ditunggangi, melewati rintangan, terus juga mengarung, berenang bersama-sama penunggang. Nah, itu jadi kuda detasemen kavaleri berkuda ini dididik gitu. Sama seperti kira-kira kita. Berapa lama itu bisa sampai mendidik kuda itu kita tahu, oh udah siap gitu? Sekitar 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Remonte pertama 4 bulan, remonte kedua 4 bulan. Dan itu tidak tiap hari. Tidak tiap ada hari. istirahatnya Ada juga. istirahatnya. Gitu. Oh, ini kayak di video ini ya, Bapak izin. Nah, ini adalah kemampuan satuan kavaleri berkuda. Kalau Mbak lihat di wing saya ini, Siap. Ini ada Yuda Turaga Wiratama. Ini dia harus lulus untuk mendapatkan wing ini. Satu, dia harus bisa mengambil senapan dari atas kuda. Mengambil dengan posisi bergerak cepat, kita mengambil. Kemudian juga mengambil, nah ini dia, mengambil senjata, ya kan, mengangkat senjata, terus juga mengambil ransel, menembak di atas kuda, nebas
sasaran dengan pedang, ya, memanah di atas kuda, melewati rintangan seperti yang kita lihat tadi. Nah, jadi kalau sudah lulus, dinilai oleh pelatih lulus bisa melalui rintangan kegiatan-kegiatan tersebut, maka dia berhak menggunakan ini. Wah. Tetapi untuk anggota TNI yang lain, untuk mendapatkan wing kehormatan ini cukup hanya mengambil ransel saja. Oh begitu, Komandan. Iya, mengambil ransel ya, baru kita buat sertifikat tanda wing kehormatan, dia berhak menggunakan wing Yuda Wastu Turangga yang berada di sini. Demikian. Nah ini tadi pembersihan dan lain sebagainya. Siap. Berarti kalau untuk dalam latihan tersebut kan juga bareng sama penunggangnya, izin? Betul. Berarti itu punya pegangan kuda masing-masing atau bisa ganti-gantian aja gitu? Pada prinsipnya kuda ini kan sudah dikenalkan, jadi dia bisa diganti oleh penunggang yang lain. Tapi alangkah bagusnya penunggangnya tetap. Oh, ya. Gitu. Jadi Sehingga dia lebih sudah ada istilahnya chemistry. sejiwa ya, chemistry gitu. Karena ya. dia kan makhluk hidup juga Betul, gitu, betul. bukan benda mati. Jadi kalau memang penunggangnya yang biasa menggunakan, dia akan lebih nurut gitu ya. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa ditunggangi oleh orang lain. Gitu. Baik, Komandan. Nah, kalau dilihat dengan perkembangan TNI AD yang sekarang ini kan makin modern, makin pesat. Untuk satuan berkuda ini mungkin ada tugas pokok yang dilakukan khusus untuk TNI Angkatan Darat, itu mungkin bagaimana, Komandan? Iya, tugas-tugas dari satuan kavaleri berkuda ada banyak macamnya, seperti tugas pengamanan, tugas pengintaian, pengamanan ini pengamanan wilayah, pengamanan rute, pengamanan perbatasan, ya. Sudah itu protokoler seperti ini, ya kan? Nah ini kita lihat pada saat HUT TNI ya, dia membawa lambang panji-panji ataupun pataka di depan presiden, ya. Dan ini insya Allah nih, kebetulan ada rencana pada HUT TNI berikutnya kita akan menggelar satuan berkuda. Jadi dari Mabes TNI memang sudah warning ke saya untuk menyiapkan 100 ekor kuda untuk membawa panji-panji kebesaran dalam rangka HUT TNI. Nah kalau ini yang kita saksikan bersama ini pada saat Bawa 17 pusaka, ya, 17 Agustus. Siap. Nah, dan ini kuda memang kita latih, jangan sampai dia membuang kotoran pada saat kegiatan Oh ini. iya betul. Jadi itu memang ada triknya, Mbak. Oh, nggak dipakein kayak kantung tuh biasanya kalau di kuda-kuda liar kan di jalan ada dipakein kantung Iya, kotoran. ini supaya tidak kelihatan jelek ada kantung Iya. di belakangnya ini, kita sudah siasati dengan kita menguras perutnya, dalam arti ada tekniknya sehingga dia buang air pada saat sebelum kegiatan ini. Sehingga pada saat ini kegiatan dia memang sudah kosong, siap, sehingga tidak membuang air besar pada saat dia melaksanakan kegiatan. Itu memang ada tekniknya khusus. Ada gitu. teknik khusus. Iya, Rahasia, iya. Komandan? Oh enggak, cuman yang lebih tahu itu ya ada dokternya kebetulan di situ. Siap. Iya, iya. Tapi Gitu. untuk bisa di acara tersebut kan pasti juga mungkin nggak mudah ya untuk mengendalikan mungkin emosi si kuda, harus tenang, tertata itu. Bagaimana, Komandan? Iya, memang agak sulit. Jadi di detasemen kavaleri berkuda itu ada anggota kita juga yang pernah disepak oleh kuda. Aduh. Ada itu, wah lumayan tuh Mbak kalau kena tuh. Ya lumayan dadanya disepak pernah, karena kuda itu kan makhluk hidup, titik blank spotnya itu di tengah sama di belakang. Nah, dia kalau ada bunyi-bunyian itu biasanya kaki belakangnya itu suka nendang ke belakang, kaget Refleks dia, gitu. refleks. Nah kalau kita nggak tahu, kita berada di belakang bisa juga kita kena tuh. Kalau di depan biasanya kegigit sama kuda. Oh suka gigit juga Ada ya, Komandan? Waduh, ngeri juga. Tapi kan kita nggak pernah iya, expose iya. itu. Jadi Iya, kita kasih tahu sama prajurit-prajurit kita yang baru di Detasmen Kavaleri Berkuda, ya titik blank spot kuda itu depan dan belakang, hati-hati. Gitu, karena bukan hampir ya, pernah kejadian lah anggota kita yang disepak oleh kuda. Dan bahkan kalau kuda itu tidak dipanasi dulu, tidak dipanasi langsung ditunggang, dia bisa kaget, berontak. Jadi berdiri, penunggangnya jatuh ke belakang. Dipanasi dulu tuh maksudnya dielus dulu kudanya. Di jalan-jalani dulu, jalan-jalanin terus dulu. dielus, ya kan? Dibisik-bisikin, jangan nakal Nah. ya. Gitu. Gitu ya kan, Komandan? Iya, benar-benar. Saya baik kok. Dibisik-bisikin. Iya.
Yang bahayanya kalau kuda itu bisa menjawab, iya Pak. Wah, itu baru Wah, kaget kita. Itu gimana ya? Belum ada penanganannya. Tapi Kaget sendiri. kuda itu udah tahu. Jadi Siap, setiap kita menunggang kuda, kita harus tepuk lehernya di sini 3 kali. Oh, harus 3 kali? 3 kali. Artinya kita menghargai dia. Oh, Sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Sehingga kuda itu mengerti, pok, pok, pok. Kita elus, baru kita turun. gitu Komandan. Kalau Iya. yang dielus yang di depannya kayak deket hidung gitu, itu apa tuh? Kan biasanya suka lihat di depannya yang dielus. Iya, bisa juga dielus, tapi itu biasanya pada saat kita turun ya, bukan di atas. Ini yang iya. saya sampaikan tadi, pada saat kita di atas kuda, selesai kegiatan, penghargaannya itu kita tepok, istilahnya mengucapkan terima kasih lah karena sudah melaksanakan kegiatan dengan baik, baru kita turun. Ilmu juga buat saya ini Komandan. Nah, nanti sekali-sekali Mbak coba lah. Oh iya Komandan. Saya memang belum pernah sih nyoba berkuda Komandan. Oh, belum ya. Cuman kalau ke Pusenkaf dan Kafkut udah pernah. Iya. Terus lihat letting saya juga pernah latihan berkuda tuh. Iya. Oh pernah juga Komandan, saya lihat dia di video kan berkuda. Terus kudanya tuh berhenti ini set. Jadi dia lompat ke depan, cuman posisinya dia sudah siap sih kayak rolling Iya. gitu jatuhannya itu. Kalau kayak gitu bagaimana? Jadi kuda itu kita harus, joki ini harus mengerti ya, harus mengerti pada saat kapan kuda itu harus melompat, pada saat kapan kuda itu tidak harus melompat. Kadang-kadang kalau kita lihat di pertandingan lompat tinggi kuda itu kan ada joki yang terbalik itu. Nah itu pada saat pengaturan dia saat langkah dengan rintangan itu tidak pas. Sehingga kuda merasa, oh kaki saya pasti kena, dia langsung berhenti, jokinya ke depan. Oh. Jadi ritme langkah itu pada saat melompati rintangan itu diatur Mbak. Diatur, sehingga kuda itu pas, oh saya meloncat pas rintangan. Tapi kalau dia sudah dekat sekali, dia berhenti. Oh saya nggak bisa ngeloncat, itu berhenti dia. Kita juga harus ngendaliin. Harus berarti. mengendalikan. Dan saya pernah punya kejadian waktu saya taruna, ya, sarcap Mbak. Jadi kuda ini ada kebiasaan. Jadi kalau sudah dipukul lonceng, tandanya makan siang. Nah, saya kebetulan sudah disuruh kumpul karena masih asik saya diam saja, tidak memperhatikan, kumpul-kumpul kan. Tiba-tiba dibunyikan lonceng, kuda saya lari, Mbak. Wah, jadi gimana tuh Komandan? Saya teriak, tolong, tolong. Jadi masih di atas kuda? Di atas sambil kuda, lari? saya begini, Mbak. Waduh, ini kalau terbalik, terjatuh dari kuda lumayan bisa patah itu kan. Saya rupanya lari ke kandang dia. Masuk kandang. Betul, Mbak. Jadi Waduh. memang kebiasaan di situ kita harus tahu gitu loh. Jadi kalau ikuti apa kata pelatih. Kalau misalnya suruh kumpul karena di jam makan kuda ya kita harus kumpul, kudanya kita kasih makan. Ini saya kebetulan keasikan. Siap. Lonceng dibunyi dibawa kabur. Aduh ampun, Mbak. Jadi itu pengalaman nggak bisa dilupain. Nggak ya, bisa Komandan? dilupakan. Sehingga di liting saya sering dikatain, siapa dulu yang teriak, tolong pelatih, tolong pelatih. Iya. Ya seperti itu kira-kira. Jadi disamperin ke kandang Ke akhirnya. kandang Mbak, ke kandang, makan, istirahat, baru lanjut kegiatan berikutnya. Siap, Bapak. Karena dia kan makhluk hidup juga. Gitu. Betul. Oh, udah jam makan siang gue nih gitu. Langsung. Ya Bapak izin mungkin kalau ngomong-ngomong Satuan Berkuda ini pernah menjalankan operasi apa aja sih Pak? Mungkin selain tadi kan ikut iring-iringan bawa pusaka, bendera pusaka ke istana. Selain itu mungkin? Ya, jadi pada zaman dahulu operasi Satuan Berkuda ada dilibatkan seperti pengamanan dekret presiden, dia turun mengamankan ibu kota dengan kavaleri berkuda. Fotonya juga masih ada tuh. Terus juga DITI. Ya. Kebetulan kan di suatu gunung ya. Nah, itu juga kavaleri berkudanya 1 regu dilibatkan untuk patroli. Untuk melihat anggota DITI turun atau tidak. Itu kita libatkan di situ. Jadi ke depan ini memang sangat jarang ya digunakan karena sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih. Tetapi di daerah-daerah negara-negara tertentu itu masih ada Mbak. Digunakan apabila jaring jalan itu tidak ada. Jadi patroli perbatasan antar negara seperti negara Polandia itu masih menggunakan. Tetapi tentunya dia menggunakan kuda itu sebagai alat tunggangnya, dilengkapi dengan perlengkapan yang lebih canggih ya, dengan radio dan lain sebagainya. Nah itulah yang tugas-tugas yang kita pernah laksanakan. Tapi ke depan ini lebih banyak pada tugas protokoler, pengamanan, contoh pengamanan wilayah VVIP
istana dan lain sebagainya. Siap, betul. Dan terdekat ini 2 hari lagi menjelang 17 Agustus. 17 Agustus. Nah, itu kudanya dikirim langsung dari Denkaf ke Jakarta ini, atau memang di Jakarta ini sudah ada khusus kuda-kuda yang disiapkan di sini, standby maksudnya gitu? Kita datangkan dari Detasmen Kavaleri Berkuda. Dan mendatangkan kuda itu penuh perencanaan yang matang, karena kan dia makhluk hidup. Jadi tidak boleh kena angin, harus masuk sini, dan selama perjalanan kan berisik tuh Mbak, di jalan tol tuh kan kanan kiri, kudanya harus ditutup matanya segala macam, sehingga sampai di mana tempat tujuan dia masih dalam kondisi fresh. Dan kita pernah mendapat dukungan 1 alat angkut untuk mengangkut kuda, kalau nggak salah sudah digunakan juga tuh. Itu untuk mengangkut sekitar 6 kuda, ya, bentuknya berbanjar mereka, tertutup, ya kan. Nah itu baru dibawa dengan menggunakan truk. Itu jadi memang disebut ransus lah, kendaraan khusus untuk kuda, mengangkat kuda. Dan ransus ini ada tempat untuk kuda menaiki, jadi bentuknya miring turun ke bawah, kuda bisa naik ke atas, setelah itu ditutup lagi. Gitu. Siap Komandan, berarti sekali antar itu bawa 6 kuda. Sisanya baru pakai truk. Kita sisanya? tutup pakai terpal. Oh gitu. Iya kan 40 kuda kita datangkan kan. Betul. Nah, cuman kalau memang ada dari komando atas bisa mengadakan kendaraan ransus lagi lebih bagus gitu. Cuman ya perlu modifikasi lah. Iya betul. Amin, semoga didoakan ada lagi Amin, dukungannya. Mudah-mudahan terdengar. Ya kan? Siapa tahu kan Komandan, Amin. disebut aja semua di sini keinginan Komandan. Ya Komandan. Nah, tapi ngomong-ngomong Komandan, kalau untuk tadi kan di istana ada 40 kuda. Sebenarnya kita ini punya berapa sih pasukan kuda? Kalau nggak salah sekitar 239 Mbak ya. 239 kuda. Itu terdiri dari kuda operasional, kuda indukan, ya, terus kuda anak dan lain sebagainya. Jadi kuda indukan ini memang dia ditujuan untuk mengembangbiakan. Tapi kalau dia lahir agak cacat, itu langsung dikebiri Mbak, kudanya itu. Sehingga kuda itu tidak kawin bebas gitu. Untuk mengetahui silsilahnya dia. Oh ini silsilah dari ini. Jadi kita pilih kuda indukan. Gitu. Kadang-kadang juga kuda marah. Baru lahir gue udah dikebiri lagi. Kasihan juga Mbak. Suka ngamuk juga tuh. Wah lahir udah dikebiri. Karena dia agak kurang pas untuk menjadi indukan, ya kita kebiri. Kita kebiri jadi kuda operasional. Sehingga di Pusenkaf itu ada silsilahnya. Ini keturunan ini keturunan ini, keturunan ini. Oh tercatat jadi, semuanya silsilahnya. Jadi tidak kawin sembarangan. Gitu. Jadi yang dikebiri itu yang kuda operasional, kuda indukan tidak. Gitu. Tapi untuk mungkin ada kriteria khusus kuda yang dipilih itu harus begini itu gimana Komandan? Ya, ada sih ya berbagai macam jenis kuda di dunia ini. Ada kuda yang berdarah panas, ya. Darah panas itu tujuannya untuk kuda pacu, dia agak kecil. Terus juga ada kuda yang warm blood, itu kuda yang lebih tenang dan untuk mudah ditunggangi. Jadi kalau kita lihat kuda pacu ini cocok untuk kegiatan-kegiatan meloncat dan sprint. Tapi kalau kuda warm blood ini cocok untuk pengamanan. Jadi Denkaf atau Kavaleri lebih condong membeli kuda indukan yang warm blood. Gitu, karena dia lebih tenang dan mudah dikendalikan. Gitu. Itu ya ada perbedaan. Dan selama ini juga kita pernah mendatangkan kuda-kuda dari Eropa, dari Australia, gitu loh Mbak. Untuk keturunannya agar lebih bagus. Sehingga tinggi kuda kita itu beda lah dengan kuda-kuda di Indonesia seperti kuda Sumbawa. Berapa rata-rata tingginya? Kan kayak kudanya gede-gede banget, gagah. Kita punya yang paling tinggi itu 174 cm. Jadi ngukurnya bukan dari atas kepala kuda itu Mbak, tapi bukan. Dari pungguknya. Jadi pungguk itu yang kalau di samping ini yang sebelah sini lah. Pungguknya bukan kepalanya. Punuknya gitu. Punuknya ini. Nah, ini ngukur tingginya dari situ. Dari situ tarik ke bawah 174. Bayangkan Mbak, 174 itu kan tinggi sekali tuh. Tinggi sekali. Nah, range rata-rata yang dimiliki kuda kita antara 165 sampai dengan 150. Tapi kalau kita lihat kuda-kuda yang menganggut
wisatawan Oh, yang iya. sering di Bandung. Iya. Nah, itu kan tingginya 130, 135, Mbak. Mbak kalau naik, waduh, tinggi sekali. Ngeri gitu. Ngeri. Ngeri, aduh. Ada Ngeri. teknik naiknya juga mungkin ya, Dan? Ada, Mbak. Ada. Jadi diajarkan cara menaiki kuda, cara menunggang kuda, cara mengendalikan tangan satu, sehingga tangan yang kanan ini bisa menggunakan Pecut. peralatan, bukan, Oh, bukan. tombak, panah, pedang. Nah, jadi prajurit-prajurit kavaleri berkuda ya memang dilatih seperti itu. Oh, tapi kalau untuk kuda-kuda yang tadi kan ada latihan sama prajurit, Komandan, itu perlu larinya mereka sambil ada dipecut dikit gak sih, Komandan? Enggak. Oh, Yang nggak perlu dipecut ya? itu kuda pacu. Dia hanya dengan hentakan di perutnya saya udah ngerti. Oh, ngapit kaki kita gitu ya? Iya, dikasih kode. Kan dia sudah melalui pendidikan remonte dasar Iya. seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga Siap. kuda ini mengerti. Dan kuda kita ini bisa tiarap loh, Mbak. Nah, mungkin orang belum banyak tahu ya. Pernah sih saya lihat. Oh, udah pernah lihat ya? Pernah lihat kayak meringkuk tiba-tiba gitu, kaki depan dan kaki belakangnya nekuk begitu Saya kan. sampaikan kepada para jenderal, Pak, kuda kita bisa tiarap. Yang mungkin kita lihat, ternyata benar bisa tiarap. Jadi apabila dalam pengintaian tiba-tiba ada terdengar ledakan dan posisi kita diketahui lawan, ya kita tiarapkan kuda. Tiarapkan, tenangkan. Nah, setelah musuhnya lewat, sudah tidak mengintai lagi, baru kita ini kan. Jadi ya mereka mengertilah kudanya. Keren, Gitu. keren. Kan kalau lihat kuda sendiri aja udah gagah. Ini bareng-bareng prajurit latihan kayak gini. Betul. Tapi ngomong-ngomong, Komandan, kalau latihan sama kuda gini ada nggak sih kayak saya Korps Wanita Angkatan Darat juga latihan sama-sama kudanya? Saya sebenarnya membuka ya kepada pemirsa sekalian. Di Denkavkut itu selain TNI, orang sipil juga bisa. Ya bisa mengenal kuda Denkavkut. Tentunya kalau rombongan saya izin kepada Mabesat. Izin adalah kegiatan rombongan ini untuk meninjau Satuan Kavaleri Berkuda. Begitu sudah disetujui oleh Mabesat, ya baru kita rombongan tersebut kita bawa. Karena kuda ini kan alutsista, Mbak. Oh iya betul. Alutsista, walaupun dia makhluk hidup tapi Iya, alutsista bagian juga. dari alutsista Iya. Angkatan Darat. Jadi ya kita tetap harus laporan. Gitu. Kalau untuk orang sipilnya sendiri gimana, Komandan? Misalnya di daerah Bandung itu mau kalau boleh mah apa bisa langsung datang atau harus memang ada persetujuan dulu, surat atau bagaimana gitu, Komandan? Kalau perorangan biasanya atlet. Kalau atlet berarti mereka sudah ada tempatnya tersendiri. Jadi dia bisa langsung, ya kan. Kadang-kadang atlet itu dia juga membawa kuda, ya, Mbak. Karena dia ingin ada lintasan di Denkavkut itu kan besar. Oh iya. Dia pinjam tempatnya saja. Untuk latihan. Untuk latihan, ya kan. Khususnya yang bagian jumping itu. Dan kita terbantu sekali, Mbak. Artinya begini, kita banyak sharing pengalaman, sharing juga teknologi mengembangkan kuda dari mereka. Jadi saya pernah kaget, ya kan, disampaikan oleh salah satu penggiat kuda. Pak Danpus, Bapak tahu nggak? Harga sperma indukan kuda itu 50 juta. Waduh, kaget 50 juta. Mbak. Itu masih benih-benih. Yang benar saya bilang, benar 50 juta. Waduh. Dan perkawinan kuda di negara-negara Eropa itu tidak kawin tradisional. Dia udah kawin suntikan. Jadi memang spesial dikembangbiakan. Kalau kita sekarang ini kan masih tradisional kawinnya. Kawin tradisional ini juga artinya kawin alam ya. Kawin alam. Itu juga banyak resikonya, Mbak. Kadang-kadang kakinya bisa patah. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam mengawinkan kuda untuk mengambil anaknya, untuk menghasilkan anak yang bagus. Jadi ya memang sangat hati-hati. Jadi sperma itu kuda indukan sangat mahal. Kira-kira kalau didatangkan kuda indukan kita beli dari luar itu bisa sampai dengan 2,5 miliar. Waduh, lebih-lebihin harga mobil. Karena yang mahal juga transportasi perpindahan dari Biaya Eropa ke tempat kita, kemudian biaya asuransinya. Siap. Jangan sampai kuda itu ya meninggal atau mati di jalan, ya asuransi yang nanggung. Gitu. Jadi mahal, selain kudanya mahal, biaya pengangkutannya dan asuransinya juga mahal.
Demikian. Siap Komandan. Ya, kalau kita mulai lanjut nih, kemarin tuh sempat ada yang viral, katanya kan Panglima TNI berkunjung ke Mapusenkaf untuk melihat kesiapan HUT, HUT RI nih. Itu bagaimana kesiapannya? Oh iya, jadi beberapa waktu yang lalu ya kita terhormat lah ya, Pusenkaf didatangi oleh Panglima TNI. Setelah saya tanya sama anggota, pernah nggak Panglima TNI kesini? Baru pertama kali. Saya sempat lihat videonya tuh Panglima sempat dikasih topi, iya, itu Pak. juga tuh koboi. Ya, topi laken. Saya bilang sama Pak Panglima, izin Panglima adalah Panglima TNI yang pertama kali datang ke Pusenkaf. Saya bilang, saya sangat terhormat. Saya bilang. Nah, beliau menyampaikan bahwa ada keinginan dari Mabes TNI untuk HUT TNI menggelar satuan berkuda dengan membawa panji-panji. Nah, saya sampaikan sama beliau, beberapa tahun yang lalu juga kita sudah pernah seperti itu. Saya kasih lihat filmnya. Saya ingin seperti ini, kata Panglima. Dan mudah-mudahan kita bisa wujudkan, Mbak, di ulang tahun TNI dan RI di depan gitu. Nah, pada saat kegiatan tersebut, Panglima saya sampaikan untuk melihat tiarap kuda. Tiarap kuda, beliau juga, kuda bisa tiarap. Baru tahu beliau. Terkejut juga ya. Terkejut. Sebenarnya Panglima masih banyak yang ingin saya perlihatkan sama Bapak Panglima, tetapi kebetulan kan beliau ninjaunya di kantor, bukan di range-nya. Range kuda kan ada di Parompong. Kalau Panglima meninjau sana, bisa saya tunjukkan demonstrasi berkuda, mulai dari ngambil ransel, nebas pedang, manah, nombak, dan lain sebagainya. Seru sih itu. Terakhir saya belikan beliau topi laken. Topi laken itu ya topi kebanggaan Korps Kavaleri. Dan insya Allah kami juga sudah mengajukan kepada Bapak Kasat agar topi laken ini menjadi gamatnya dari Satuan Kavaleri. Ya, kita tinggal tunggu. Kalau beliau ACC berarti resmi sudah topi laken itu menjadi gamat dari Satuan Kavaleri Berkuda. Demikian. Siap Komandan. Nah, tadi kan Komandan sempat bilang nih jumlah yang kita miliki saat ini kuda 239. Apakah ada ke depan rencana penambahan satuan berkuda mungkin? Jadi ada penambahan kuda-kudanya juga? Ya, kita sudah merencanakan, Pak. Jadi saya merencanakan ini karena ke depan saya sudah memikirkan tentang rencana pembentukan IKN. Nah, IKN itu saya sudah sampaikan kepada Panglima TNI dan kepada Kepala Staf Angkatan Darat, rencana istana IKN itu akan diamankan oleh Satuan Kavaleri Berkuda. Jadi saya mengusulkan di IKN itu istana ada satu kompi kavaleri berkuda. Nah, untuk menuju ke sana tentunya saya harus menyiapkan kuda-kudanya ini. Nah, menyiapkan kuda-kudanya ini kita mengajukan indukan dari luar. Kita mengajukan indukan dari luar, yang paling tepat memang negara Eropa yang pas indukan untuk kuda kita adalah Jerman dengan Belanda. Nah, kalau memang disetujui, baru nanti kita menerima kuda tersebut, baru kuda-kuda tersebut akan memproduksi anak-anaknya yang nantinya kita latih dan kita tempatkan di IKN. Nah, di IKN ini kan konsepnya kalau nggak salah higienis itu loh, Mbak. Jadi pengamanan istana kan hanya dengan berkuda, tidak mengganggu polusi kan. Oh iya betul, nggak perlu ada gas-gas emisi. Iya, jadi itu. Bahkan saya juga pernah menyampaikan kepada Bapak Panglima, nanti ke depan drone capture pas pampres kami akan validasi. Artinya dalam drone capture ini ada satu kompi kavaleri berkuda yang akan mengamankan istana, gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan Istana Bogor, Istana IKN dengan adanya validasi orgas ini bisa kita tempatkan, Mbak. Seperti di Inggris, ya kan, istananya kan dijaga oleh satu pasukan berkuda, gitu. Jadi dia patroli saja, ya untuk mengawasi masyarakat yang coba menaiki masuk lompat ke dalam Istana Bogor, bisa dengan kavaleri berkuda. Dan setiap tanggal 17 saya sudah sampaikan, kita buat peragaan agar masyarakat menonton bagaimana sih Satuan Kavaleri Berkuda ini menunjukkan keahliannya dengan mengambil ransel, menebas pedang, terus juga memanah, menembak. Wah, itu keren, Mbak. Itu pasti bakal
membludak penontonnya Ya, itu komandan. Termasuk itu. saya di dalamnya jadi penonton juga. Siap, pasti seru loh komandan ya kan. Betul. Ya kita doakan lah Mbak, mudah-mudahan bisa terrealisasi. apa yang Amin kita- komandan. Iya. Semoga apa yang komandan inginkan semuanya tercapai Betul. keinginannya. Cuma kalau tadi kan harganya lumayan bombastis juga ya komandan. Kira-kira berapa kuda yang diajukan kalau untuk ada penambahan satu Ya, kuda kita itu? menghitungnya gini Mbak, kita butuh 5 pejantan, betinanya kita banyakkan. Betinanya mungkin sekitar 15 atau 20 gitu. Jadi nanti spermanya kita ambil, kita suntikan ke betina-betina sehingga betina yang 15 itu kan banyak menghasilkan keturunan dan keturunannya tentunya bagus-bagus. Nah, itulah nanti rencana saya untuk kita tempatkan di IKN. Dan biasanya kuda-kuda keturunan Eropa itu tinggi-tinggi, Mbak. Tinggi-tinggi sampai dengan bahkan ada yang 176 tingginya. Nah, ini yang kita sedang upayakan dan mudah-mudahan bisa terrealisasi dan Siap. pimpinan juga kayaknya mendukung gitu Mbak ya. Karena Panglima TNI juga pernah juga lewat Aslok itu menanyakan itu pelana kuda sudah ada belum? Siap sudah. Nanti mungkin dalam rangka 5 Oktober ya Siap. akan dibelikan pelana baru ya. Mudah-mudahan bisa. Amin. Mungkin ada harapan-harapan lain komandan? Iya, saya harapannya ke depan yang menghimbau ya kepada masyarakat atau penonton podcast Kartika ini ya. Jadi kalau memang ingin menjadi tentara, pilihlah Korps Kavaleri. Wih. Mantap. Karena Kavaleri itu selain alutsistanya tank juga ada kudanya, Mbak. Siap. Ada kudanya gitu loh. Jadi seperti yang Mbak sampaikan dalam pembukaan tadi film The Fury, Siap. di mana awak kru Rampur itu melaksanakan tugas ya untuk mempertahankan wilayah dengan satu tank. Nah, itulah mempertahankan bagaimana dia mendedikasikan dirinya berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan. Nah, itulah saya tekankan kepada prajurit saya. Kalau kamu diberikan tugas harus berhasil walaupun nyawa taruhan. Wes. Nah, Waduh. itu. Saya ngomong-ngomong juga pernah sih komandan nyoba masuk tank. Agak pengep ya. Saya Pengep, naik ya? dari atas. Iya. Saya naik dari atas di tempat kemudinya itu. Iya. Waduh, kayak gini ya. Ini kalau misalnya ada apa-apa gimana nih keluarnya? Betul. Saya punya pengalaman juga nih. Jadi pada saat menembak tank itu, Mbak, munisinya nggak meledak. Wah, berarti kan kita harus congkel itu munisi, keluarkan. Wah, kan saya juga agak ngeri-ngeri juga. Begitu dibuka, meledak lagi kan. Aduh. Tapi ya itulah, karena kita lagi pendidikan, Siap. begitu ada gangguan, masuk langsung, pelatih gangguan. Nah, pelatihnya nongol dari kubahnya itu, ngasih instruksi. Kamu buka itu. Walaupun dengan gemeter-gemeter sedikit, kita buka tuh. Kita buka, kita keluarkan munisi yang tidak meledak. Dan itu harus hati-hati. Hati-hati, terus kita simpan. Nah, nanti tugas orang PAL selanjutnya untuk meledakkan Siap. munisi yang catch. Gitu. Oh, tetap harus diledakkan Harus ya, Mbak komandan? diledakkan munisi yang catch. Gitu. Iya, jadi saya udah pernah nyoba naik tank, Ya. tapi kuda belum. Udah belum sekali-sekali dong ajak. Siap komandan. Kebetulan suami saya juga kavaleri juga komandan. Aduh, bagus. Dulu di Yonkav 6 apa tuh namanya Naga Karimata. Naga Karimata. Siap. Iya. Boleh kapan ada waktu ya bawalah saudara-saudaranya Siap. untuk menambah kecintaan, Mbak. Kecintaan kepada kavaleri, kecintaan kepada angkatan darat, Mbak. Jadi ya warga masyarakat ya. Jadi silakanlah kita terbuka ya untuk melihat peragaan. Kalau misalnya jalan ke Bandung ya kan, selain menikmati kuliner, jangan lupa juga jalan-jalan ke Paropong. Kita buka. Dan Siap, ingat satu lagi, Komandan. Mbak. Insya Allah dalam bulan September ini kita akan membangun museum kavaleri di Gatot Subroto, tepatnya di depan Pusenkap. Oh. Nah, di situ nanti masyarakat umum bisa melihat jenis-jenis tank Jenis-jenis dari tank. zaman kemerdekaan sampai dengan yang modern. Modern tentu dengan replika ya, karena kan kita masih gunakan. Siap komandan. Itu bisa dilihat itu. September ini Jin sudah Peletakan batu pertamanya. peletakan batu pertamanya. Mungkin selesainya di akhir tahun 2023. Oke, berarti baru bisa dikunjungin sekitar akhir atau awal tahun nanti. Ya, awal tahun 2024 lah. Baru bisa dikunjungi. Lebih nyamannya di pertengahan 2024. Karena kan kita Siap, harus siap. angkat tank itu, Mbak. Oh iya benar juga. Angkat tank yang sudah Medan-medannya. rusak itu ke dalam museum itu. Itu juga
perlu pakai kren, perlu perencanaan yang baik gitu loh. Nah, kalau kudanya mungkin kita kasih dengan replika kuda. Replika kuda supaya masyarakat tahu, oh ini ternyata sejarah satuan kavaleri seperti ini. Baik, Komandan. Atau mungkin kuda-kuda kita pernah ikut perlombaan? Wah, banyak, Mbak. Jadi satuan kavaleri berkuda telah menorkan atlet-atletnya juga, Mbak. Karena dia kan hampir tiap hari tuh latihan menunggang, melewati rintangan, itu sampai dengan SEA Games. Ada Sampai anggota ke sana kita ya, sampai itu? ke sana. Jadi baik PON, SEA Games itu, dan anggota yang meraih emas, perak atau perunggu, ya kita berikan reward. Ya rewardnya mungkin dia dengan sekolah ke depannya lebih bagus. Nah itu kita berikan reward lah pada prajurit kita yang berhasil. Siap, Komandan. Oke, baiklah Komandan. Dari semua perbincangan yang kita udah bahas hari ini, semoga apa yang disampaikan oleh Komandan ini menjadi motivasi juga untuk masyarakat mungkin yang mau coba berkuda, termasuk kayak saya mau coba naik kuda juga kapan-kapan. Terus juga harapan-harapan yang Komandan inginkan ke depannya semoga tercapai, direalisasikan oleh pimpinan kita. Amin. Dan yang paling penting nih Komandan, semoga HUT RI 2 hari lagi tanggal 17 besok berjalan lancar. Amin, kita doakan, Mbak. Amin. Betul. Kuda-kudanya sehat semuanya kan. Siap, Komandan. Baik, Komandan, terima kasih atas waktunya. Semoga kita ke depan mungkin ada ketemu lagi. Amin. Tetaplah berjaya terus. Pusenkaf TNI Angkatan Darat. Karena TNI Angkatan Darat di hati rakyat. Tridaya Sakti.